Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ba'du. Para jamaah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Mari kita mulai ta'lim ini dengan membaca basmalah dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mestinya malam ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang hisablah salatmu sebelum dihisab oleh Allah. Jadi materi tentang masalah salat. Tapi karena kita sedang berada di bulan Sya'ban dan sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan, maka materi yang akan sampaikan adalah terkait dengan bulan Sya'ban, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang persiapan bulan Ramadan. Tadi saya lihat jadwal yang akan datang itu tanggal 25 Februari. Berarti masih ada waktu. Dan kalau saya boleh usul, karena materinya banyak, kita perlu kajian agak intensif. Waktunya tidak cukup hanya dari maghrib sampai isya. Jadi ada dua tawaran ini. Apa dimulai sebelum maghrib atau dilanjutkan setelah isya. Nah, monggo. Ini karena dua-duanya ini saya lakukan di tempat lain. Ada dua masjid itu yang memilih mulai 4:30, nah dilanjutkan bahkan hanya sampai maghrib 2 kali, sekaligus buka bersama. Jadi ada dua masjid Senin Kamis itu dilakukan buka bersama dan sekaligus pengajian persiapan menghadapi Ramadan. Jadi kalau di sini dilanjutkan setelah isya. Nah, masih dipikir demikian ya. Masih dipikir dulu, ini masih 2 pekan. Tapi ini ada konsekuensinya ini. Dulu saya dipesan oleh direktur saya, kalau acara kok melewati waktu makan, itu konsekuensinya harus menyediakan makan. Ini berarti kan melewati
makan malam berarti Pak. Siap. Ini bukan aja, hanya untuk saja. Enggak serius lah. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Nanti silakan Pak Ardi, Pak Samianto direncanakan. Tapi yang menurut saya memang kita butuh waktu agak lama lah. 1,5 jam, kalau perlu sampai 2 jam. Saya sudah menyiapkan materi tentang persiapan Ramadan, bekal kita menghadapi Ramadan yang akan datang. Ini yang untuk kaitannya dengan bekal Ramadan. Malam ini Bapak Ibu, saya akan menyampaikan tentang bulan Sya'ban. Meskipun ini sudah saya sampaikan di tempat lain, ada yang juga dimasukkan di YouTube, tapi edisinya edisi bahasa Jawa. Kemarin saya kirimkan di grup itu, tapi cara Jawa. Mungkin banyak yang nggak ngerti kalau materinya itu dengan bahasa Jawa. Nah, jadi malam ini edisi bahasa Indonesia. Kalau kita sebarkan, diikuti oleh jamaah lain, yang luar Jawa juga bisa mengikuti ceramah ini. Bapak sekalian, jadi kalau kita membahas tentang bulan Sya'ban ini, kita lihat dari dua pembahasan. Satu dari sisi keistimewaannya, dua dari sisi amaliyahnya, amaliyah di dalamnya. Dan amaliyah itu nanti juga dari dua sisi. Amaliyah yang sesuai dengan tuntunan dan amaliyah yang tidak sesuai dengan tuntunan. Nanti dua-duanya saya sampaikan. Tentu yang ada tuntunannya kita laksanakan, kita amalkan. Yang memang tidak ada tuntunannya, ya harus kita jauhi. Meskipun itu banyak dilakukan oleh masyarakat kita pada bulan Sya'ban ini. Mengenai keistimewaan bulan Sya'ban, setidak-tidaknya ada 3. 2 saya dasarkan pada hadis Nabi, yang 1 didasarkan kepada ucapan para ulama. Karena tidak menyangkut masalah gaib, tidak menyangkut masalah cara ubudiyah, maka kita mengutip para ulama tidak apa-apa. Nah, yang menyangkut tentang masalah urusan pemahaman, pengetahuan tentang yang gaib ini tentu kita nggak berani untuk menyampaikan tanpa ada dasarnya. Yang pertama Bapak Ibu, ini yang menyangkut gaib ini. Bahwa bulan Sya'ban ini dikatakan sebagai bulan dinaikkannya amal-amal kepada Allah. Dinaikkan itu artinya dilaporkan. Ini kan urusan gaib, Pak. Kita nggak tahu. Makanya harus ada dasarnya. Harus ada landasan yang sahih. Itu kita temukan di dalam hadis riwayatnya Imam An-Nasa'i. Dari seorang sahabat bernama Usamah bin Zaid. Usamah ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin minasyuhur ma tasumu min Sya'ban." Wahai Rasulullah, aku tidak
melihat engkau sering berpuasa dalam satu bulan seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Lalu Nabi menjawab, dzalika syahrun yaghfulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan. Itu adalah bulan yang kebanyakan orang melalaikan, yaitu bulan antara Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun, ini adalah bulan turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin, yang di dalam bulan ini diangkat amalan-amalan manusia, diangkat atau dilaporkan kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan seluruh alam. Lalu Nabi ngendika, "Uhibbu ayyurfa amali wa ana shaimun." Maka aku ingin amalanku diangkat sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Ini hadis riwayat Imam Nasai. Jadi Bapak Ibu sekalian, berdasarkan apa yang disabdakan Nabi ini, bahwa di bulan ini ada peristiwa yang terjadi, para ulama dikatakan ini peristiwa agung, peristiwa besar, yaitu diangkatnya amal perbuatan kita oleh malaikat pencatat amal untuk dilaporkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini peristiwa yang agung dan bersifat gaib. Kita nggak tahu gimana cara pengangkatannya, semuanya adalah bersifat gaib. Jadi ini merupakan peristiwa yang agung. Karena itu maka Nabi ingin senang saat terjadi peristiwa tersebut, beliau mengisinya dengan puasa. Beliau dalam keadaan shaim. Ini sekaligus amalannya ini. Ya. Amalan yang dilakukan Nabi itu berarti menjadi contoh, menjadi teladan bagi kita semua. Nah, kalau kita bicara tentang laporan amal kita kepada Allah, itu sesungguhnya terjadi 3 kali. Ada yang bersifat harian, setiap hari, ada yang pekanan, dan ada yang tahunan. Yang harian itu dilaporkan pada saat sholat subuh dan sore saat sholat asar. 2 kali. Ini dasarnya ada hadis ini ya. Riwayat Ahmad dan Bukhari dan Muslim. Saya nggak bacakan Pak ya, supaya waktunya nututi nanti. Jadi kalau butuh tulisan ini bisa saya kirim nanti. Ini karena peristiwa gaib, kita harus ada dasarnya. Jadi kalau yang harian itu tiap subuh dan asar. Sedangkan kalau pekanan, itu tiap hari Senin dan Kamis. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim dan juga Turmudi. Bisa dibaca ini ya. Nah, yang ketiga itu pelaporan tahunan. Itu terjadi setiap bulan Sya'ban. Hadisnya riwayat Imam Nasai tadi. Ini peristiwa yang pertama Bapak Ibu. Amalannya adalah seperti yang dicontohkan Nabi tadi. Fauhibbu ayyurfa amali wa ana shaimun. Aku senang saat amalku dilaporkan, aku dalam keadaan puasa. Sehingga dari keterangan ini, para ulama sepakat bulan Sya'ban ini
bulan di mana kita disunahkan, diperintahkan untuk mengikuti sunnah Nabi, melaksanakan puasa. Namanya puasa Sya'ban. Selama 1 bulan ini hanya tidak dilakukan 1 bulan penuh. Berdasarkan hadis Nabi ini, Bukhari Muslim. Perkataan Aisyah ini. Saya tidak melihat Rasulullah menyempurnakan puasa 1 bulan penuh, kecuali hanya Ramadan. Hanya Ramadan saja Nabi itu nindakake poso siam sampai 1 bulan. Dan saya tidak melihat beliau banyak puasanya melainkan pada bulan Sya'ban. Banyak puasanya. Sama dengan kita semua Bapak Ibu. Mengkuali awak dhewe banyak makannya gitu. Nabi banyak puasanya. Kalau kita kan podo tuh Pak. Podo banyaknya. Nabi itu lebih banyak puasanya. Nah, maka setelah kita mengetahui ada sunnah seperti ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk kita menjalankan dan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini. Masih ini baru tanggal berapa ini? 13-an ya Pak? 13 14 ya. Jadi masih 2 pekanan lah kesempatan kita untuk menjalankan puasa Sya'ban. Mengenai keutamaan puasa, itu banyak hadis-hadis yang menerangkan. Dan itu sering kita dengar saat kita menjalankan puasa Ramadan itu. Ini diantaranya. Orang yang berpuasa itu pahalanya tidak terbatas. Kalau amalan yang lain itu 10 sampai 700. Untuk puasa, fa'innahu li, kata Allah, firman Allah. Puasa itu milikku. Dan aku yang akan membalas tanpa batas. Jadi kita melaksanakan ibadah puasa, insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang besar. Di samping juga keutamaan-keutamaan yang lain. Kemudian mengenai batas terakhirnya, batas terakhir puasa Sya'ban itu nanti 2 hari sebelum Ramadan. Karena Nabi ngendika, jangan kamu mendahulukan Ramadan atau mendahului Ramadan dengan sehari atau 2 hari berpuasa. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau nanti 2 hari sebelum Ramadan, puasa kita hentikan. Jadi kalau nggak salah nanti Ramadannya tanggal 1 nombor. 1 Ramadan bertepatan dengan 1 Maret gitu ya. Kalau nggak salah harinya Sabtu. Jadi nanti Kamis Jumatnya sudah nggak puasa. Nggak puasa sampai hari Rebu. Nah inilah yang dicontohkan Nabi mengenai masalah puasa bulan Sya'ban ini. Tidak terhitung. Ya, jadi silakan kapan saja. Kalau mau gampangnya dibarengke Senin Kemis ya monggo. Dibarengke 3 hari ayam ubid ya monggo. Dan mungkin lebih baik kalau ada gerakan ngajak-ajak. Takmir buat gerakan puasa Sya'ban. Ketua ranting buat instruksi kepada anggotanya. Namanya orang Muhammadiyah. Itu pengikut Muhammad. Karena bulan Sya'ban ini Nabi Muhammad puasa Sya'ban sebagai pengikut Muhammad mengikuti beliau memperbanyak puasa. Pas Pak ya? Nah,
Jadi ketua ranting supaya menginstruksikan kepada warganya untuk menghidupkan sunnah Nabi. Karena ini sepertinya sudah hampir mati ini, sunnah puasa Sa'ban ini. Sehingga pahalanya sekaligus kita dapat pahala menghidupkan sunnah Nabi. Nabi pernah ngendika ini, siapa yang menghidupkan salah satu sunnah di antara sunnah-sunnahku, dihidupkan. Sudah hampir mati ada yang menghidupkan. Setelah dihidupkan, banyak orang yang mengikuti. Maka orang yang menghidupkan itu akan dapat pahala sebesar pahala orang yang mengikuti tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi kalau takmir di sini menggerakkan, mengajak-ajak puasa ini lalu diikuti jamaah, panjenengan yang menggerakkan ini dapat tambahan pahala sebanyak orang yang mengikuti. Kalau ketua takmir, kalau ketua ranting, ajak-ajak pada anggotanya juga dapat pahala sebesar anggota yang mau mengikuti ajakannya. Ini namanya ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah. Yang hampir-hampir orang nggak kenal itu puasa Sa'ban itu. Artinya banyak orang yang nggak ngerti, apalagi mengamalkan. Lalu yang kedua, ini saya kutip dari pendapat ulama ini. Bulan Sa'ban ini disebut dengan bulan menyirami tanaman. Menyirami tanaman. Ini perkataan Abu Bakar Al-Balkhi rahimahullah. Dia mengatakan bulan Rajab ini bulan menanam. Bulan Rajab kemarin ya. Menanam. Bulan Sa'ban itu bulan menyirami tanaman. Bulan Ramadan bulan memanen tanaman. Jadi yang dimaksud tanaman ini amal, Pak. Amal maksudnya. Amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan sudah mulai kita tanam bulan Rajab kemarin. Sekarang tinggal menyirami. Berarti sudah subur. Nanti Ramadan sudah tinggal manen saja. Jadi misalnya kita melaksanakan puasa, begitu masuk Ramadan sudah enak saja. Ibarat nandur sudah panen, Pak. Sudah nggak perlu repot-repot. Karena sudah kita sirami di bulan Sya'ban ini. Maka di antara hikmah kita puasa Sya'ban, hikmahnya ini, Pak. Dapat meringankan, membiasakan, membuat kita nanti puasa di bulan Ramadan menjadi lebih ringan. Karena sudah kita mulai bulan Sya'ban ini. Jadi kenapa orang melakukan puasa kok berat sekali? Lemes. Kemarin awal-awal itu lemes, kabut banget. Itu ya karena sebelumnya nggak pernah puasa, Pak. Ya terbiasa puasa. Ibarat tanaman nggak pernah menyirami tanaman. Sehingga berat sekali ketika puasa itu. Bagi Bapak Ibu yang sudah biasa puasa, begitu masuk Ramadan, tidak masalah. Sudah biasa puasa. Maka disebut sebagai bulan menyirami tanaman. Itu istilah. Dalam rangka untuk persiapan memasuki bulan Ramadan. Maka di samping puasa juga bulan ini kita gunakan menyirami tanaman-tanaman yang lain. Bukan hanya tanaman puasa saja. Apa yang nanti akan kita amalkan di bulan Ramadan sudah kita siram di bulan ini. Ya misalnya sholat 5 waktu ke masjid. Sudah mulai kita lakukan di sini sekarang rajin. Sholat malam. Karena kita nanti mau melakukan Qiyamul Ramadan. Nanti sudah nggak ada masalah. Karena sudah kita biasakan di luar Ramadan. Baca Quran juga begitu.
sedekah, mengendalikan diri dari perkara-perkara yang dilarang. Itu sudah kita kondisikan sejak kita berada di bulan Sya'ban ini. Maka istilahnya para ulama disebut dengan bulan apa tadi Bapak Ibu? Menyirami tanaman. Lalu keistimewaan yang ketiga, nah ini bersifat gaib ini, maka harus ada dasarnya ini. Kalau yang kedua tadi kan masuk akal gitu, toh. Sehingga tidak ada hadisnya juga nggak apa-apa. Bahwa bulan Sya'ban ini bulan untuk pembiasaan amal, itu kan masuk akal saja. Memperbanyak amal soleh dalam rangka persiapan Ramadan itu ya bisa kita terima secara nalar kita. Nah yang ketiga ini adalah, ini sudah bersifat gaib ini. Di bulan Sya'ban ini Allah akan mengampuni seluruh makhluknya. Kecuali orang musyrik dan orang yang saling bermusuhan di antara kaum muslimin. Dasarnya hadis riwayat Ibnu Majah, yang kedua riwayat Imam Baihaqi. Sesungguhnya Allah muncul di malam pertengahan bulan Sya'ban dan mengampuni seluruh makhluknya kecuali orang musyrik dan musyahin. Musyahin itu artinya orang yang memiliki permusuhan dengan saudaranya. Hadis kedua, apabila sampai malam nisfu Sya'ban, maka Allah melihat kepada hambanya, lalu mengampuni orang-orang yang beriman. Jadi ini keistimewaan bulan Sya'ban, bulan ampunan. Allah mengampuni kepada hamba-hambanya, mengampuni kepada orang-orang beriman. Kecuali ada dua yang tidak menerima ampunan itu. Satu orang musyrik, yang kedua orang yang memiliki permusuhan, musyahin namanya. Jadi berarti amalannya apa? Amalannya ya jauhi kemusyrikan. Amalannya adalah hindari atau hentikan permusuhan. Kalau misalnya selama ini kita memiliki permusuhan dengan orang, ya segera dihentikan, segera diselesaikan. Supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah. Insya Allah Bapak Ibu tidak ada ya penentan. Tapi nanti diingat-ingat. Mungkin ada orang-orang yang kita itu sangat marah, benci, ibarat godong numoh nyawuk, ibarat apa niku banyu ngoten moh nyuwek, saking benci nih Pak. Nah, hentikan Pak, wis aja diteruskan ini. Tapi kalau lori hati kula ya sudahlah. Nggak akan bisa selesai itu. Menyakitkan aja. Segera silaturahmi, maafkan, ya, hilangkan rasa permusuhan itu. Kalau ada Bapak Ibu ya, insya Allah saya lihat wajah-wajah jenengan ini wajah-wajah damai semua ini. Maka bibit-bibit permusuhan itu juga jangan dihidupkan. Apa bibit permusuhan itu? Kata Nabi ini, kamu saling mendengki. Hasadu gitu ya. Kamu saling membenci. Jangan kamu saling membelakangi. Jangan saling menghina. Jangan saling mendolimi. Ini merupakan bibit-bibit permusuhan. Nah, bulan ini bulan damai. Apalagi pilpresnya kan sudah selesai itu Pak. Pilkadanya juga sudah selesai. Pileknya sudah selesai. Biasanya bibit-bibit itu dari itu Pak. Itu Pak. Persaingan karena merebut jabatan. Persaingan urusan pekerjaan. Persaingan mencari apa?
Istri? Oh dulu itu Pak. Sudah selesai ya, sekarang kita damai aja. Nah ini jadi keistimewaan bulan Sa'ban, di mana Allah akan mengampuni hamba-hambanya, kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan. Nah sekarang permasalahannya ini Pak, ini amalan-amalan yang bermasalah ini. Saya katakan bermasalah ini karena tidak ada tuntunannya. Tapi banyak masyarakat kita yang menjalankan amalan ini. Ya, makanya saya masukkan amalan-amalan di dalamnya. Tapi cuma amalan ini bukan amalan yang ada tuntunannya. Pertama, mengadakan ritual pada malam nisfu Sa'ban. Ini banyak masyarakat kita yang menghidupkan malam Sa'ban itu dengan melakukan ibadah-ibadah khusus. Ibadah-ibadah tertentu yang dianggap ibadah itu ada tuntunannya. Padahal betul enten. Dasarnya itu hadis-hadis yang palsu atau hadis-hadis yang dhaif. Karena tidak ada dasarnya, maka amalan itu tertolak. Amalan itu termasuk bid'ah. Dan bid'ah itu termasuk tersesat. Bahaya toh Pak ya? Nah ini diantara dasarnya hadis palsu ini. Apabila malam pertengahan bulan Sa'ban, hidupkan malamnya dan berpuasalah di siang hari. Ini hadis palsu. Ada lagi ini. Pernah Nabi berkata kepada Ali, wahai Ali, siapa yang melakukan sholat pada malam nisfu Sa'ban sebanyak 100 rakaat, ia membaca setiap rakaat Al-Fatihah dan Qul Huwallahu sebanyak 10 kali, pasti Allah memenuhi segala hajatnya. Pengen apa aja dikabulkan oleh Allah. Salat pinter rakaat? 100 rakaat. Tapi ini hadisnya palsu. Ya, maudhu namanya. Ada lagi, siapa yang melaksanakan sholat malam Sa'ban sebanyak 12 rakaat, setiap rakaat membaca surat Qul sebanyak 30 kali, maka tidaklah akan keluar sampai dia melihat tempat duduknya di surga. Luar biasa. Ini sering disebut dengan sholat raghaib. Sebanyak 12 rakaat. Ada lagi ini. Siapa yang membaca di pertengahan bulan Sa'ban 1000 kali kulhu. Nah, kulhunya pimpinan 1000. Maka Allah akan mengutus kepadanya 100.000 malaikat untuk memberi kabar gembira kepadanya. Ini juga nggak jelas riwayatnya, Pak. Palsu ini ya. Ada lagi, siapa yang sholat di malam pertengahan bulan Sa'ban sebanyak 100 rakaat dengan membaca kulhu, 1000 kulhu, 100 rakaat membaca 1000 kulhu. Allah memenuhi seluruh hajatnya yang dia minta pada malam itu. Ini Bapak Ibu contoh-contoh ya di antara amalan-amalan yang banyak dilakukan oleh sebagian umat Islam dalam menghidupkan malam nisfu Sa'ban. Jadi kalau kita ingin beribadah di bulan Sa'ban ini, silakan perbanyak ibadah seperti yang dituntunkan. Ya sholat tahajud biasa. Bagaimana sholat yang dituntunkan Nabi. Nggak usah ada kepercayaan atau anggapan secara khusus. Pas malam nisfu Sa'ban kita sudah biasa tahajud, ya sholat aja Pak, biasa. Bukan nggak boleh. Ya, jadi kita jalankan sesuai dengan apa yang dituntunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak Muhammadnya kayak sallallahu alaihi wasallam.
Maka saya Utsaimin mengatakan ini ada 3 tingkatan ini. Tingkatan pertama, kalau orang mengerjakan seperti yang dilakukan pada umumnya ya nggak apa-apa, boleh. Dia sudah biasa sholat malam kok, sudah biasa ngaji, pas kebetulan malam itu Nisfusaban ya nggak apa-apa, teruskan saja. Nah itu baik sekali. Yang nggak boleh ini kalau dikerjakan dengan anggapan seakan-akan ini merupakan ibadah khusus, malam khusus, tahajudnya tahajud khusus, itu sudah masuk bid'ah nanti. Apalagi membuat-buat sendiri, itu lebih bid'ah lagi malah. Jadi yang dibenarkan itu kalau kita lakukan seperti biasa dan mengikuti tuntunan yang memang ada dalilnya. Ini yang pertama Bapak Ibu. Lalu yang kedua, amalan yang juga sering dilakukan masyarakat kita berziarah kubur. Jadi bulan Sa'ban ini bulan di mana banyak orang yang berziarah kubur dengan keyakinan ini waktu utama untuk ziarah kubur. Mengunjungi kubur-kubur orang tua, kerabat, para wali, kiai, dan lain-lain. Rombongan-rombongan berbis-bis untuk menuju kepada kuburan orang-orang tertentu dengan anggapan ini waktu utama untuk berziarah kubur. Padahal tidak ada keterangannya, Pak. Tanya saja kepada mereka yang punya anggapan itu. Tanya. Jadi kalau ada hadisnya sahih, saya ikut. Ternyata mboten enten. Jadi artinya ziarah kubur itu boleh, tapi tidak usah dikhususkan bulan Sa'ban. Boleh Pak, diperintah Nabi ya, ini hadisnya ini. Berziarahlah kubur, karena ziarah kubur itu mengingatkan mati. Itu hadis Ibnu Majah. Ketika kamu ziarah kubur, baca ini dalilnya, ini doanya. Riwayat Muslim ini. Assalamualaikum ala diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah lalahikun as'alullah lana walakumul afiyah. Ini Pak, sunnah Pak, ziarah kubur itu. Tapi kalau dikaitkan dengan bulan Sa'ban, dengan anggapan bahwa ini bulan mulia untuk ziarah kubur, itu yang jadi masalah. Ya. Yang punya anggapan itu perlu bisa menunjukkan dalilnya. Kan ini masalah gaib Pak. Kalau pahalanya besar itu kan gaib. Ini lebih utama itu gaib semua. Urusan pahala ini urusan Allah. Kita nggak bisa meraba-raba. Mengarang-arang itu nggak bisa. Mesti harus ada dalil yang sahih. Baru kita amalkan. Nah, jadi Bapak Ibu jangan salah paham dilarang ziarah kubur. Bukan. Bagus Pak ziarah kubur itu. Tapi jangan ada anggapan bahwa bulan Sya'ban ini bulan mulia untuk ziarah kubur. Itu. Nah, apalagi kemudian ditambah-tambah dengan acara-acara tertentu waktu ziarah kubur itu. Yang disebut dengan nyadran. Ya. Ini saya mencoba untuk cari-cari referensi ini. Definisi nyadran itu apa toh? Ini saya baca ini ya. Nyadran itu prosesi adat Jawa dalam bentuk kegiatan tahunan di bulan Ruah, dari mulai bersih-bersih makam leluhur, masak-masak, masak-masak apem, dan seterusnya. Ini dari kalimat serodo, jadi nyerodo, jadi nyeradan, jadi nyadran. Nah ini kalau kita lacak, ini berasal dari upacara Hindu. Nah kemudian dicampur dengan tuntunan Islam. Dikasih zikir, dikasih maca Quran, kasih ndonga-ndonga. Jadi ono Hindune, ya ono Islame. Niku jenenge gadu-gadu. Nggih?
tradisi itu tradisi Hindu, tapi kemudian ada apa? Zikir-zikir. Ini campur aduk, Pak. Itu namanya iltibas namanya. Ya. Itu saja, Ustaz. Yeah. Saya sebagai kewajiban kami kan mengingatkan. Ya. Ketika di dalam nyadran saya kesempatan kok saya sampaikan bahwa nyadran itu nggak ada tuntunan dari sunahnya, nggak ada dalilnya. Tetapi kalau untuk ziarah kubur itu ada sunahnya, walaupun tidak harus mengkhususkan sahabat. Bon, sami berarti. Jenengan saya niku mengingatkan atau malahan ya. Kalau mau datang dalam rangka mengingatkan begitu, bagus. Nah, kalau kita lihat dari hukum, dari pandangan Islam, upacara nyadaran itu ada 3 kesalahannya. Pertama adalah dia sudah menyerupai agama lain. Dan itu dilarang Nabi, Pak. Dasarnya ini, man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Hadis Abu Dawud dan Sahih ini. Siapa yang meniru kebiasaan suatu kaum, dia termasuk bagian dari kaum itu. Jadi umat Islam nggak boleh, Pak, niru-niru tata cara agama lain, itu nggak boleh. Ya. Itu tasyabuh namanya. Yang kedua, ya, mengadakan acara rame-rame. Itu namanya dalam istilah hadis Nabi mengadakan id, Pak. Nabi melarang. Kuburan dijadikan idan, itu nggak boleh. Ini hadisnya ini. La taj'alu buyutakum kuburon wa la taj'alu qabri idan. Jangan kamu jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Rumah kok dibiarkan sepi, atau nggak maca Quran, itu berarti umat dijadikan kuburan. Artinya, memang kuburan itu bukan tempat untuk ngaji. Ngaji itu di rumah. Kalau rumah itu kok nggak untuk ngaji, jadikan kuburan seperti. Itu artinya memang kuburan itu nggak untuk ngaji-ngaji. Ya. Yang kedua, Nabi ngendika, jangan kamu jadikan kuburanku untuk id. Ini kuburan Nabi, apalagi kuburan orang lain. Id itu artinya berhari raya, tempat untuk berkumpul-kumpul. Ya, kayak kita mengadakan hari raya Idul Fitri, itu kan kumpul-kumpul, rame-rame, mangan-mangan, ya ditambah pakai doa-doa. Kuburan nggak boleh, Pak, dijadikan seperti itu, Pak, nggak boleh. Nah, itu ada di acara nyadran itu. Bentar lagi ya, Pak, nggak apa-apa lah, 2 menit lagi. Kesalahan yang ketiga itu yang mengadakan kegiatan-kegiatan ibadah yang nggak ada tuntunannya, berarti bid'ah menikah. Jadi itu 3 kesalahan orang melakukan upacara nyadran. Insya Allah Bapak Ibu temeriki mboten wonten nggih. Oh gitu Pak, Masya Allah. Nah ini Bapak Ibu amalan yang harus kita tinggalkan Pak. Ya, kita tinggalkan, tapi kita tidak memusuhi mereka, enggak Pak. Atau menghina mereka ya jangan. Tetap itu saudara kita. Ya, jadi kita tinggalkan aja. Ya kita minta maaf, nyun sewu, nyun sak juta, tetap kita harus santun. Kita hanya meninggalkan, nggak usah memusuhi mereka. Apalagi mendakwahi, wah malah good sekali itu. Ya. Acara yang ketiga itu ritual ruwahan. Nah, niki. Jadi bulan Saban ini disebut dengan ruang ruwah. Ruwah itu sebenarnya dari kalimat arwah. Karena orang Jawa sulit menyebut arwah, jadi ruwah. Arwah itu artinya ruh. Karena mereka punya kepercayaan bulan Saban ini ruh nenek-nenek moyang kita, bapak-bapak kita pengen dapat kiriman sesuatu. Pengen dikirimi. Gandeng dikirimi apa niki? Apem.
yang dikirimkan lalu bacaan-bacaan itu, Pak. Zikir-zikir macam-macam. Istilah itu yang Jawa itu kirim donga. Maka diadakanlah acara yasinan, tahlilan, segala macam. Yang semuanya itu tidak ada tuntunannya. Kalau kita ingin berbakti kepada orang tua kita, sudah ada tuntunannya, Pak. Iya carane dongake ben-ben saben-saben waktu. Baca aja Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wah, itu sudah luar biasa, Pak. Iya. Doa-doa dalam Al-Qur'an, hadis sebagai bukti bakti kepada kedua orang tua sudah cukup, Pak. Mengikuti nasihatnya, mengunjungi teman-teman bapak ibu kita, itu malah bakti itu, Pak. Mempererat silaturahmi dengan famili-famili orang-orang tua kita, itu birrul walidain, Pak. Petunjuk Rasulullah begitu. Itu tidak ada hubungan dengan kuburan-kuburan, itu tidak ada. Jadi kalau kita mau ziarah kubur orang tua kita ya boleh, tapi itu bukan berarti kalau tidak bakti, mboten. Ya. Nah, itu yang perlu diluruskan. Ya. Itu ritual, ruahan, ada lagi ini keyakinan ajal umur rezeki manusia ditentukan di bulan Sa'ban. Ini juga keyakinan batil, Pak. Ada Pak yang seperti itu. Bahkan ada yang menganggap Al-Quran itu turun di malam nisfu Sa'ban. Saking napa niku. Nah, semacam ini adalah tidak usah kita ikuti. Jadi Bapak Ibu hati-hati kalau nanti dapat kiriman-kiriman WA, napa SMS, ngajak ini, ngajak itu, ya dijawab dengan santai aja. Tolong dikirimkan dalilnya dulu, itu aja Pak. Nggak usah marah-marah. Tolong dalilnya mana? Kalau ada hadis sahih apa tidak? Biasanya bingung tuh Pak yang ditanyain. Aku yang mengintuk teko anu kok malah gitu. Kadang-kadang kirim ke saya itu saya tegur. Nah, justru saya tanya Pak Munir. Ini bukan tanya, ini sama ngajak saya kok. Kalau tanya saya jawab. Sudah dikirim di grup lagi. Ini tanya kok Pak, bukan tanya. Sama ini ajak-ajak. Kalau ada orang mau dosa loh sampai. Jadi lebih baik tanya dulu. Memang ada tuntunannya apa tidak. Kalau ada, monggo kita tindakan. Tapi kalau tidak, ya maaf, kita enggak melakukan. Urusan ibadah menikah hati-hati Bapak Ibu. Ya. Wong kita ini mau melaksanakan yang sunah-sunah saja, wis ora entek-entek, ora apa? Ora kurang-kurang gitu nggih. Ajenge salat sunat niku wis apa wae wis pun wonten wis nggawe salat-salat 100 rakaat sebenarnya mboten usah. Ajeng yang sunah-sunah niki pun mboten kurang-kurang, Pak. Ya, jadi kita nggak usah nyari-nyari, nggak usah apa itu namanya mengamalkan yang memang itu tidak ada tuntunannya. Saya kira demikian Bapak Ibu ya. Mengenai keistimewaan bulan Sa'ban dan amalia-amalia di dalamnya. Baik amalia yang ada tuntunannya maupun yang tidak ada tuntunannya. Cukup ya? Sudah bisa lebih mungkin. Kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.